Pernahkah kamu melihat ondel-ondel berdiri diam di depan rumah tua, tapi seolah mengawasi dan melindungi? Gimana kalau ternyata dia bukan sekadar hiasan budaya, tapi penjaga dari sesuatu yang tak terlihat? Cerita kali ini bikin bulu kuduk berdiri, dan ada hadiah spesial di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentarnya, dan subscribe ya. Supaya kami makin semangat bikin cerita-cerita ondel-ondel seru lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus berbagi kisah penuh makna. Ayo teman-teman, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia di kolom komentar ya. Biar komentar kita penuh berkah dan syafaat. Jangan lupa, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah bertakwa kepada Allah. Karena hanya dengan takwa, kita bisa menghadapi semua ujian dengan sabar dan kuat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah ini mengingatkan kita, bahwa cobaan datang sesuai kadar iman, dan setiap makhluk ciptaan Allah punya hikmah di balik kehadirannya. Kalian nonton dari mana nih? Jakarta, Bekasi, Pontianak, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Yuk, tulis asal kalian di kolom komentar biar kita bisa saling kenal. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir cerita ada satu pertanyaan penting. Siapa yang bisa jawab dengan benar di komentar, insya Allah akan kami doakan hadiah spesialnya. Kilauan. Angin pegunungan berembus perlahan, membawa aroma khas tanah basah dan dedaunan teh yang tumbuh subur di perbukitan. Kabut tipis menyelimuti jalan sempit berbatu yang berkelok, menuntun sebuah mobil tua warna abu-abu menuju ujung jalan yang tak lagi beraspal. Suara gemertak roda di atas batu kerikil seakan jadi satu-satunya tanda kehidupan pagi itu. Di balik kemudi, seorang pria muda bernama Daniel tampak serius mengemudi, sesekali melirik ke arah peta digital di ponselnya yang diletakkan di dashboard. Di kursi sampingnya, istrinya Mia duduk sambil menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Wajahnya lesu, lelah oleh perjalanan panjang, namun lebih dari itu, lelah oleh beban hati yang tak bisa ia ungkapkan. Mereka baru saja menikah 1 tahun yang lalu. Daniel bekerja sebagai konsultan proyek agribisnis dan baru saja mendapatkan proyek besar untuk mengelola perluasan kebun teh di kawasan pegunungan. Proyek ini mengharuskannya menetap di wilayah itu selama berbulan-bulan. Perusahaan tempatnya bekerja menawarkan penginapan, tapi Daniel menolak. Ia lebih memilih tinggal di rumah tua milik keluarga Mia yang sudah lama kosong dan terletak tidak jauh dari lokasi proyek. Alasannya sederhana, menghemat biaya dan memperbaiki aset keluarga yang terbengkalai. Namun bagi Mia, keputusan itu tidak sesederhana itu. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua di tengah pegunungan. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan dan pertanyaan. Dulu, rumah itu dibangun oleh kakeknya yang keturunan Belanda Betawi, kemudian diwariskan ke orang tua Mia. Namun setelah kedua orang tuanya meninggal secara mendadak dalam waktu berdekatan, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang berani menginap di sana sejak saat itu. Warga sekitar hanya menyebutnya rumah lembah. Dan meskipun mereka tak pernah terang-terangan menjelaskan, banyak yang mengatakan rumah itu punya aura aneh. Hari itu, ketika akhirnya mereka sampai di halaman rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kabut makin tebal. Langit kelabu. Dari kejauhan, rumah itu tampak berdiri sendiri, menyendiri di antara deretan pohon teh dan ilalang yang tumbuh liar. Rumah tua bergaya kolonial itu masih kokoh, tapi tampak sangat tak terurus. Ket temboknya mulai mengelupas, jendela-jendela kayu tampak lapuk, dan bagian atap ditumbuhi lumut. Di teras depan rumah, ada sebuah ayunan kayu yang sudah reot dan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu untuk patah. Tapi bukan itu yang paling menarik perhatian Daniel dan Mia. Di sisi kiri halaman, tepat di bawah pohon randu besar yang sudah hampir meranggas, berdiri sebuah ondel-ondel laki-laki, tinggi, besar, berwajah merah dengan mata bundar melotot dan kumis lebat. Riasan khas Betawi jelas terlihat, tapi warnanya sudah pudar. Bajunya lusuh, dan sebagian kainnya tampak sobek. Yang membuat suasana jadi makin merinding adalah posisi ondel-ondel itu yang menghadap langsung ke rumah, seolah sedang menjaga atau mengawasi.
Daniel sempat mengira itu hanyalah sisa dekorasi dari acara warga yang ditaruh sembarangan. Tapi ketika bertanya pada penjaga kebun yang tinggal di seberang lembah, ia hanya menjawab pendek. Sudah dari dulu ada di sana, Mas. Dari sebelum saya lahir juga sudah berdiri di situ. Nggak pernah dipindah. Nada bicaranya datar, tapi sorot matanya seperti menyimpan ketakutan yang sengaja ditutupi. Mia yang sejak awal enggan pindah ke rumah itu, kini makin tak nyaman. Sepanjang sore, ia hanya duduk diam di ruang tengah sambil memandangi langit-langit kayu yang dipenuhi sarang laba-laba. Suara-suara kayu berderit menjadi latar belakang yang konstan, menciptakan suasana yang mencekam meskipun belum ada kejadian aneh yang terjadi. Daniel berusaha menghiburnya, mengatakan bahwa semua ini hanya soal adaptasi. Tapi di dalam hati kecilnya, ia sendiri merasakan ada yang ganjil. Entah mengapa, dari awal ia merasa diawasi. Ketika malam tiba dan mereka memutuskan untuk tidur di kamar utama, Mia tak bisa memejamkan mata. Ia terus-menerus memikirkan ondel-ondel itu. Bukan karena takut akan bentuknya, melainkan karena perasaan aneh yang terus menghantuinya. Seperti ada hubungan tak terlihat antara ondel-ondel itu dengan rumah ini, atau bahkan dengan keluarganya. Ia pernah mendengar cerita bahwa kakeknya dulu sangat mempercayai kekuatan penjaga tradisional, dan konon ondel-ondel bukan sekadar boneka hias. Ia dipercaya bisa menjadi penolak bala, bahkan sebagai wadah penahanan makhluk tak kasat mata. Namun, dalam suasana rumah yang sunyi dan seakan membeku, sulit membedakan mana sekadar mitos, mana yang benar-benar nyata. Besoknya, saat Daniel mulai bersiap ke lokasi proyek, Mia mencoba membersihkan rumah sedikit demi sedikit. Ia membuka gorden yang sudah usang dan menjemur kasur di teras. Tapi matanya kembali terpaku ke arah halaman. Ondel-ondel itu masih di sana, berdiri kaku, namun seolah sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Mia menggelengkan kepala, mencoba menenangkan pikirannya, tapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Beberapa kali ia merasa ada suara langkah kaki kecil di loteng, padahal rumah itu seharusnya kosong. 1 minggu berjalan, dan Daniel mulai sering pulang malam. Mia yang sedang mengandung anak pertama mereka, lebih sering sendirian di rumah. Ia mencoba mengisi hari dengan menulis jurnal, memasak, atau membaca buku-buku lama yang ditemukan di rak tua. Tapi tak satu pun kegiatan itu mampu mengusir rasa gelisah yang semakin lama semakin kuat. Tiap kali membuka jendela atau berdiri di balkon, matanya selalu tertarik melihat ondel-ondel itu. Meskipun diam, Mia merasa seolah boneka itu tahu semua yang terjadi di rumah. Bahkan tahu perasaannya. Pada satu malam, ketika hujan turun lebat dan petir menggelegar, Mia sempat melihat cahaya kilat menyambar ke arah halaman. Dalam sekejap terang itu, ia melihat ondel-ondel itu bergerak. Hanya sedikit, mungkin sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatnya terpaku. Ia menutup tirai dengan cepat, mengambil air wudhu, dan membaca ayat-ayat perlindungan. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa cerita rumah ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya mulai terasa lebih berat bagi Mia. Kehamilannya memasuki trimester kedua, dan walaupun fisiknya masih tergolong kuat, batinnya justru mulai tertekan. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan suasana rumah yang sunyi dan lingkungan yang asing. Namun malam demi malam, ketegangan yang tak kasat mata mulai menyelimuti rumah itu. Daniel pun mulai menyadari perubahan suasana, tapi seperti biasa, ia mencoba bersikap realistis. Ia beranggapan semua hanya efek psikologis dari kelelahan Mia dan suasana rumah tua yang memang suram. Namun semua berubah saat Daniel mulai merapikan kamar lama yang berada di ujung koridor. Kamar itu terlihat berbeda dari ruangan lain. Lebih gelap, lebih pengap, dan terasa lebih berat. Cat dindingnya sudah mengelupas parah. Lantai kayunya dipenuhi debu dan serpihan daun kering, dan jendela kacanya pecah sebagian, menyisakan celah tempat angin masuk. Ketika Daniel menyinari ruangan itu dengan senter kecil di siang hari yang mendung, dia melihat ada lemari kayu tua di pojok ruangan. Lemari itu besar, tinggi, dengan ukiran khas kolonial dan pegangan besi yang sudah berkarat. Pintu lemari terbuka sedikit, dan rasa penasaran Daniel mendorongnya untuk membuka lebih lebar. Tidak ada baju atau barang yang tersimpan. Hanya jaring laba-laba dan debu tebal. Namun saat Daniel menunduk dan menyenter ke bagian bawah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah botol kecil, seukuran genggaman tangan orang dewasa, diletakkan rapi di sudut.
Botol itu terbuat dari kaca bening, tapi isinya tampak seperti cairan kehitaman, kental dan berkilau. Di bagian atasnya terikat kain merah yang tampak tua namun masih utuh. Daniel mengangkat botol itu perlahan, lalu mengamatinya. Saat cahaya senter mengenai botol, kilatan aneh muncul dari dalamnya. Bukan pantulan biasa. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tanpa sadar, Daniel berdiri di depan cermin besar yang menempel di sisi lemari itu. Ia ingin melihat botol tersebut lebih jelas melalui pantulan cermin. Tapi di sanalah terjadi sesuatu yang tak pernah bisa ia lupakan. Di balik pantulan cermin itu, ada sosok besar yang berdiri di belakangnya. Samar, tapi jelas. Wajah bulat, mata melotot, riasan merah, dan rambut keriting, ondel-ondel. Daniel langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lemari tua dan debu yang berterbangan karena gerakannya. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya ilusi cahaya atau bayangan. Tapi bulu kuduk di tengkuknya berdiri. Detak jantungnya berdentum kencang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan botol itu, dan dengan rumah ini. Daniel keluar dari kamar itu dan membawa botol ke ruang kerja yang masih kosong. Ia menaruhnya di dalam laci meja tua dan menguncinya. Ia tidak ingin membuangnya begitu saja, karena takut itu benda berharga peninggalan keluarga Mia. Tapi ia juga tidak ingin membicarakannya dulu kepada Mia. Ia tahu istrinya sedang dalam kondisi yang sensitif, dan cerita tentang bayangan ondel-ondel di cermin hanya akan memperburuk perasaannya. Namun sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu. Dimulai dari hal-hal kecil. Seperti suara ketukan di dinding, padahal tidak ada siapa-siapa. Lalu suara gesekan benda berat di loteng, padahal rumah itu tidak bertingkat. Kadang juga terdengar suara keran air menetes, meskipun semua keran sudah tertutup rapat. Awalnya Daniel mengabaikannya, berpikir itu hanyalah bunyi-bunyian rumah tua biasa. Tapi gangguan itu makin sering terjadi, dan makin nyata. Mia pun mulai merasakannya. Pada malam hari, ketika Daniel sudah tertidur, Mia sering mendengar suara seperti langkah kaki kecil berlarian di atas langit-langit kamar. Kadang juga terdengar suara cekikikan lirih seperti suara anak-anak bermain, padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Suatu kali, Mia bahkan melihat kursi goyang di sudut ruang tamu bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. Ia berusaha kuat, ia mencoba menenangkan dirinya dengan doa dan zikir. Tapi malam demi malam, rasa takut itu makin kuat menghantui hatinya. Suatu pagi, saat Mia sedang menyapu ruang tengah, sapunya tersangkut di sesuatu yang tak terlihat. Saat ia menunduk, ia melihat selembar kertas tua yang sepertinya terjatuh dari langit-langit. Tulisan di kertas itu beraksara Arab gundul, dicampur dengan huruf Latin kuno dan tanda-tanda yang tidak ia mengerti. Yang paling membuatnya merinding adalah gambar di pojok kertas itu. Sebuah botol dengan kain merah, dikelilingi garis lingkaran dan sosok kecil mirip anak-anak dengan mata melotot. Mia segera menunjukkan kertas itu pada Daniel. Dan ketika Daniel melihat gambar itu, wajahnya pucat. Ia tahu betul bahwa gambar itu persis seperti botol yang ia temukan. Akhirnya, Daniel menceritakan semuanya. Tentang penemuan botol, tentang bayangan ondel-ondel di cermin, dan tentang betapa ia sendiri merasa rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Mia terdiam lama setelah mendengar cerita suaminya. Ia merasa kebenaran mulai terungkap, tapi belum lengkap. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah. Mereka mematikan semua lampu kecuali lampu tidur kecil. Namun entah mengapa, suasana ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Daniel mencoba menghibur Mia dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil menyalakan speaker murotal. Namun justru ketika murotal menyebutkan kata jin dalam surat Al-Jin, lampu tiba-tiba mati seketika. Suasana menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Mia merasa seperti ada yang menyentuh bahunya. Tangannya gemetar. Ia menggenggam tangan Daniel erat-erat. Daniel bergegas menyalakan senter dari ponselnya. Begitu cahaya terang memenuhi ruangan, tak ada apapun di sana. Tapi di balik jendela kaca ruang tamu, tampak siluet bayangan besar, ondel-ondel, berdiri menatap ke dalam dengan wajah kosong dan mata merah menyala. Daniel langsung menutup tirai, mematikan senter, dan memeluk Mia yang mulai menangis pelan. Mereka tahu, apapun yang mereka hadapi, bukan hal biasa.
Dan sejak malam itu, mereka sadar, botol itu bukan sekadar benda tua. Botol itu membawa sesuatu masuk ke rumah. Dan sosok ondel-ondel yang dulu mereka kira hanya pajangan budaya, ternyata adalah penanda, penjaga, atau mungkin justru saksi dari sesuatu yang pernah terjadi di rumah itu, yang belum selesai hingga kini. Hujan deras mengguyur pegunungan malam itu. Angin menerpa kaca jendela dengan keras, membuat tirai tipis di kamar bayi bergoyang pelan. Suasana rumah tampak lebih gelap dari biasanya. Seakan listrik yang menyala tak cukup menerangi setiap sudut ruangan yang dingin dan penuh bayang-bayang. Di sebuah kursi goyang berlapis kain flanel biru muda yang sudah mulai lusuh, Mia duduk diam sambil mengelus perutnya yang membesar. Usia kandungannya memasuki 7 bulan. Bayi itu kadang bergerak perlahan, kadang menghentak dari dalam. Tapi malam ini, bayi dalam kandungannya terasa sangat tenang, terlalu tenang. Mia mencoba tenang, meski hatinya gelisah. Sejak Daniel menyimpan botol misterius itu dan menceritakan apa yang dilihatnya di cermin, Mia merasa hidup mereka berubah. Suasana rumah tidak lagi seperti tempat tinggal, tapi seperti sangkar besar yang perlahan-lahan merenggut kewarasannya. Ia sering merasa ditatap dari belakang saat menyapu, atau mendengar bunyi langkah kecil di koridor ketika ia berada sendirian. Puncaknya adalah malam ini. Malam di mana semuanya berubah dari sekadar gangguan aneh, menjadi ancaman nyata. Angin berdesir menembus celah jendela. Mia memeluk tubuhnya sendiri, menggigil. Ia mengenakan sweater Daniel, tapi rasa dingin seakan berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar. Tiba-tiba, dari pojok kamar bayi yang belum selesai dirapikan, terdengar suara tawa kecil, suara tawa anak-anak. Bukan seperti suara bayi, tapi suara nakal, seperti bocah yang sedang bersembunyi dan mengintip korbannya. Mia langsung menoleh. Nafasnya tercekat. Di sudut ruangan, di antara tumpukan kardus berisi baju bayi dan boneka, ia melihat bayangan kecil. Sosok itu membungkuk, kepalanya botak, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya besar menyala dalam kegelapan. Mia mematung. Ia tidak bisa menjerit. Lidahnya keluh. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya, dengan kepala sedikit miring, seperti sedang menilai atau menunggu sesuatu. Perlahan-lahan, makhluk kecil itu, tuyul, mulai berjalan mendekat dengan gerakan aneh, seperti merayap namun berdiri. Suaranya tidak terdengar, tapi langkahnya bisa Mia rasakan, bukan di telinga, tapi di dada. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga membuat perutnya terasa mual. Ia ingin kabur, ingin lari, tapi kakinya seperti terpasung. Lalu tiba-tiba, cahaya bulan menembus tirai jendela. Dan bersamaan dengan itu, wajah ondel-ondel muncul di balik kaca, tinggi, besar, dia menatap Mia. Wajah itu tak menunjukkan emosi, tapi justru karena itulah yang membuatnya menyeramkan. Matanya kosong, namun tajam. Riasannya tak berubah, merah dan tegas. Tapi keberadaannya seperti membawa energi yang berbeda. Anehnya, begitu sosok ondel-ondel itu terlihat, tuyul kecil di dalam ruangan itu seperti terganggu. Ia menghentikan langkahnya, lalu menatap ke arah jendela, dan dalam sekejap menghilang. Hanya sisa bau tanah basah dan aroma amis yang tertinggal di ruangan itu. Mia akhirnya bisa bergerak. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis dalam diam. Perutnya terasa menegang. Ia mengelusnya dan berbisik, "Tenang, nak, mama di sini. Insya Allah nggak apa-apa." Tapi hatinya tak yakin. Sosok tuyul itu bukan halusinasi. Ia benar-benar melihatnya. Dan ondel-ondel itu muncul di waktu yang sama. Apakah ia pelindung? Ataukah hanya penonton dari drama mengerikan ini? Setelah beberapa saat, Mia berusaha bangkit. Ia menyalakan lampu, menutup jendela dengan paksa meskipun angin masih terus mendesak masuk. Ia kembali duduk di kursi goyang, dan mulai membaca ayat kursi berulang-ulang. Tapi suasana ruangan tak sepenuhnya kembali normal. Bahkan setelah tuyul itu hilang, Mia merasa seakan ada sesuatu yang masih tertinggal. Bayangan, aura, sisa-sisa energi yang menempel di dinding, di lantai, di tubuhnya sendiri. Tak lama kemudian, Daniel pulang dalam keadaan basah kuyup. Saat melihat wajah Mia yang pucat dan mata sembab, ia tahu ada sesuatu yang terjadi. Mia tidak bisa langsung bercerita. Ia hanya menunjuk ke arah sudut ruangan,
dan berkata lirih, "Dia tadi di sana." Daniel langsung memeluk Mia, lalu melihat ke arah jendela. Tapi tidak ada ondel-ondel di luar. Hanya kabut dan hujan. Namun Daniel percaya. Setelah kejadian botol dan cermin, ia tak lagi meremehkan firasat Mia. Mereka memutuskan malam itu untuk tidur di ruang tengah bersama. Daniel membaca surat Al-Baqarah, sedangkan Mia terus membaca sholawat dan zikir pelindung. Malam itu mereka tidak tidur, tapi berjaga hingga azan subuh terdengar dari masjid kecil di bawah lembah. Esok paginya, Mia merasa lelah luar biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dalam dirinya tumbuh rasa keberanian baru. Ia tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Bahwa mereka harus mencari tahu, bukan hanya untuk keselamatan dirinya dan Daniel, tapi terutama untuk anak yang sedang ia kandung. Ia mulai membuka kembali buku-buku lama milik kakeknya yang ditemukan di ruang kerja. Di salah satu buku tua yang berisi catatan tangan, ia membaca kalimat yang membuatnya merinding. Jika botol itu dibuka, maka yang dikurung akan lepas. Tapi penjaganya tak akan membiarkan makhluk itu berkeliaran terlalu lama. Penjaganya tidak tidur. Penjaganya adalah bayang-bayang rakyat yang dijaga leluhur Betawi. Mia tak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu satu hal, ondel-ondel itu bukan kebetulan. Sosok itu selalu muncul ketika bahaya mengancam. Dan tuyul, makhluk kecil penghisap energi, entah bagaimana, terhubung dengan botol, dengan rumah itu, dan dengan keluarga Mia sendiri. Mungkin ini warisan. Mungkin kutukan. Tapi satu hal yang jelas, Mia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Matahari pagi bersinar malu-malu di balik awan tipis yang menggantung di atas lereng pegunungan. Embun masih membasahi daun teh yang terhampar luas, seperti permadani hijau tak berujung. Udara sejuk menyentuh kulit dengan lembut, dan aroma kayu bakar mulai tercium dari dapur-dapur rumah penduduk di kaki bukit. Tapi semua ketenangan itu tak mampu meredakan keresahan yang terus bersarang dalam hati Mia. Semalam, tuyul itu benar-benar muncul. Dan lebih menyeramkan lagi, sosok ondel-ondel kembali menatapnya dari luar jendela. Itu bukan kebetulan. Tidak mungkin hanya kebetulan. Pagi itu, Daniel harus ke lokasi proyek lebih pagi dari biasanya, karena ada inspeksi mendadak dari pemilik perusahaan. Mia, meskipun masih lelah, memutuskan untuk pergi ke pasar desa. Ia berpikir, mungkin dengan keluar rumah, pikirannya bisa lebih tenang. Lagi pula, persediaan bahan makanan sudah mulai menipis. Dengan memakai jaket tebal dan syal abu-abu pemberian ibunya dulu, Mia menuruni jalan kecil yang mengarah ke pasar. Ia menyapa beberapa ibu-ibu yang sedang membawa keranjang anyaman, tapi sapaan itu hanya dibalas dengan senyum tipis dan tatapan heran. Mungkin karena Mia masih dianggap sebagai orang baru, atau karena ada hal lain yang mereka tahu tentang rumahnya. Pasar desa terletak di dataran yang sedikit lebih rendah dari tempat tinggal mereka. Ramai tapi sederhana. Kios-kios dari kayu berjejer rapi, menjual sayur mayur segar, ikan air tawar, rempah-rempah, dan hasil kebun dari lereng pegunungan. Suara penjual yang menawarkan dagangan, tawa anak-anak berlarian, dan bunyi ayam kampung menciptakan suasana hidup yang kontras dengan keheningan rumah Mia. Namun semua itu tak bisa menghapus bayang-bayang kejadian malam sebelumnya dari pikirannya. Ia melangkah pelan di antara kerumunan, memegang erat tas kain berisi daftar belanja. Tapi entah mengapa, tiap kali melangkah, ia merasa seperti sedang diikuti. Langkah Mia terhenti di kios sayur milik seorang nenek tua yang ramah. Ia sedang memilih tomat dan daun bawang, ketika tiba-tiba suasana pasar berubah. Suara tawa dan tawar-menawar mendadak mereda. Mia merasa udara menjadi berat, seolah waktu melambat. Ia menoleh ke arah kiri, dan detik itu juga tubuhnya kaku. Di tengah jalan pasar yang ramai itu, muncul sebuah ondel-ondel. Tingginya lebih dari 2 meter, wajah merah menyala, mata besar melotot, dan rambut keriting terurai dari topeng kayu yang dikenakannya. Tapi yang membuatnya menggigil bukan hanya bentuk ondel-ondel itu. Di punggungnya, menempel erat seperti bayi yang digendong, adalah seekor tuyul kecil. Botak, pucat, dan tersenyum. Dengan senyum licik yang tak pernah bisa dilupakan Mia. Tubuh tuyul itu menggeliat pelan, kepalanya menyender di bahu ondel-ondel, seolah sedang dimanja oleh ibunya. Ondel-ondel itu berjalan perlahan, langkahnya berat dan berderak. Tidak ada suara musik pengiring. Tidak ada iring-iringan penari.
Hanya ia dan tuyul di punggungnya. Yang lebih mengerikan, ondel-ondel itu menatap lurus ke arah Mia. Tatapannya tajam, menembus kerumunan. Mia mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Tas kainnya hampir terjatuh. Matanya tak bisa berpaling. Dunia di sekitarnya seolah menjadi kabur. Suara-suara pasar menghilang. Orang-orang tak bersuara. Semua pandangan tertuju pada sosok aneh itu. Mia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap balik dan mencoba menenangkan detak jantungnya yang seperti akan meledak. Beberapa warga di sekitar mulai bergumam pelan. Seorang bapak tua mencengkeram tas belanjanya erat-erat. Seorang ibu muda menggenggam tangan anaknya dan perlahan menjauh. Tapi tak ada yang berani mendekat atau berkata apa-apa. Semua diam. Hening. Hanya suara derak langkah ondel-ondel yang perlahan mendekat. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter dari Mia, ondel-ondel itu berhenti. Lalu memiringkan kepalanya sedikit ke kanan, seolah sedang mengamati. Tuyul di punggungnya memeluk lebih erat. Lalu membuka mata kecilnya dan menatap Mia dengan sorot mata, penuh rasa ingin tahu, namun sekaligus ancaman. Lalu, mereka berbalik, perlahan, dan menghilang di balik kerumunan, seolah ditelan bayangan pasar. Mia terduduk, lututnya lemas. Pedagang yang tadi menjual sayur, hanya menatapnya dengan penuh iba. Seseorang memberinya segelas air putih. Beberapa warga mulai berbisik, dan meskipun suaranya pelan, Mia masih sempat menangkap satu kalimat. Itu ondel-ondel warisan, penjaga rumah tua dari lembah barat. Katanya, kalau tuyul udah digendong sama dia, berarti dia belum puas. Mia pulang dengan langkah tertatih. Seluruh belanjaannya tertinggal. Sepanjang perjalanan, pikirannya bercampur aduk antara ketakutan, kebingungan, dan semacam pencerahan. Sosok itu, ondel-ondel, bisa muncul di luar rumah. Artinya, gangguan yang mereka alami bukan hanya soal rumah tua. Ini sudah melekat, sudah mengikuti, sudah mengikat. Mia semakin yakin bahwa botol yang ditemukan Daniel telah membuka sesuatu. Tapi bukan hanya itu. Ia juga merasa bahwa kehadiran ondel-ondel, seseram apapun penampilannya, justru menjadi batas terakhir antara mereka dan bahaya yang lebih besar. Tuyul itu menyukai rumah mereka. Tapi ondel-ondel itu tahu caranya menahan, menjaga, meskipun dengan caranya sendiri yang misterius dan menegangkan. Ketika Mia akhirnya tiba di rumah, tubuhnya lelah luar biasa. Ia langsung mengambil wudhu, lalu salat 2 rakaat sambil menangis. Ia memohon perlindungan untuk anaknya, untuk Daniel, dan untuk dirinya sendiri. Lalu dengan sisa tenaga, ia menulis di buku harian. Hari ini aku melihat tuyul itu digendong ondel-ondel. Di pasar. Di depan banyak orang. Tapi kenapa semua orang seperti tahu dan diam saja? Apakah mereka juga pernah melihatnya? Atau, memang dari awal aku yang tidak pernah tahu bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak penjaga dari yang aku sangka. Dan di bawah tulisan itu, ia menggambar sesuatu. Sebuah ondel-ondel yang menggendong tuyul kecil. Sebuah pemandangan yang takkan pernah ia lupakan. Hari-hari setelah kejadian di pasar berubah menjadi perjalanan spiritual dan batiniah yang penuh ketegangan. Mia tidak lagi sekadar merasa takut, tapi juga merasa bahwa kehadiran tuyul itu sudah menyatu dengan keberadaan rumah dan bahkan mulai mempengaruhi bayinya. Beberapa malam, Mia merasa perutnya tiba-tiba sangat dingin, seperti disentuh tangan asing. Kadang ia terbangun dengan mimpi buruk. Botol kain merah melayang-layang di udara, tuyul duduk di atas buayan bayi sambil bersenandung, dan sosok ondel-ondel menari dalam lingkaran api. Semua gambaran itu terasa nyata, seperti bukan hanya mimpi, melainkan peringatan. Daniel, yang awalnya masih ragu, kini sepenuhnya percaya bahwa sesuatu harus dilakukan. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari warga sekitar. Setelah bertanya pada beberapa tetua kampung, mereka diperkenalkan dengan seorang dukun tua yang dikenal sebagai Abah Jaya. Abah ini sudah sangat tua, lebih dari 80 tahun, tapi masih bugar dan suaranya tegas. Dia dikenal sebagai penjaga adat yang kuat, keturunan langsung dari salah satu tokoh sakti yang menjaga jalur spiritual di daerah pegunungan itu. Saat Daniel menceritakan tentang botol, tuyul, dan ondel-ondel,
Abah Jaya hanya diam, menunduk, lalu mengangguk perlahan. Rumah itu memang dari dulu jadi gerbang. Ada yang mengikat. Botol itu bukan sembarang botol. Itu tali pengikat. Kalau sudah dibuka, ya sudah, yang terkurung bisa keluyuran. Tapi untung kamu masih dijagain ondel-ondel. Itu bukan sekadar boneka. Itu penjaga adat Betawi yang dipanggil secara spiritual. Cuma, mereka butuh bantuan biar bisa ngusir yang jahat sepenuhnya. Mia yang mendengar itu langsung menangis. Ia merasa bersalah karena tidak percaya pada pertanda sejak awal. Mereka akhirnya sepakat untuk melakukan ritual pembersihan. Hari itu, sebelum matahari terbenam, Abah Jaya datang ke rumah bersama 3 asistennya. Di halaman belakang yang dipenuhi ilalang, mereka membersihkan area dan menggambar lingkaran besar menggunakan garam, bunga melati, dan daun sirih. Di tengah lingkaran, disiapkan mangkuk tanah liat berisi bara api kecil, tempat dibakar kemenyan dan dupa. Abah Jaya kemudian meminta Mia untuk berdiri di tengah lingkaran itu, memegang botol merah yang ditemukan Daniel. Mia gemetar, tapi ia tahu ini harus dilakukan. Daniel berdiri tak jauh dari lingkaran, sambil memegang Al-Quran dan terus membaca ayat kursi. Udara sore berubah aneh. Angin berhenti. Burung-burung tidak bersuara. Bahkan pepohonan teh yang biasanya bergoyang pelan, kini seolah membeku. Lalu, 2 sosok ondel-ondel muncul dari balik semak di ujung kebun. 1 laki-laki, 1 perempuan. Keduanya berdiri tegak, diam, tapi jelas bukan sekadar boneka. Mata mereka menyala samar. Riasan merah dan biru yang biasanya terlihat meriah, kini justru tampak seperti topeng perang. Abah Jaya tidak terkejut. Ia langsung memulai ritual, membaca doa-doa kuno dalam bahasa Sunda campur Arab, yang hanya dimengerti oleh para ahli. Saat dupa makin tebal, Mia mulai menangis. Botol di tangannya tiba-tiba menjadi panas. Lalu dari kegelapan belakang rumah, terdengar jeritan kecil, suara tuyul. Bayangan makhluk itu muncul, berlari kencang ke arah lingkaran. Matanya menyala hijau, giginya runcing, dan kakinya melayang di udara. Tapi setiap kali ia mencoba masuk ke dalam lingkaran, tubuhnya terpental. Abah Jaya terus membaca, suara doanya makin cepat dan keras. Mia mulai merasa pusing, pandangannya berkunang-kunang, dan tiba-tiba ia melihat sesuatu dalam botol. Mata, kecil dan mengerikan, menatapnya dari dalam cairan. Lalu tuyul itu menjerit keras. Tubuhnya mulai mengepul seperti asap. 2 ondel-ondel bergerak untuk pertama kalinya, mengangkat tangan mereka dan memukul tanah secara bersamaan. Dentuman itu tidak terlihat, tapi terasa. Seperti gelombang yang menyebar di udara. Botol di tangan Mia pecah, tapi tidak berserakan. Pecahannya melayang dan terbakar sendiri, meninggalkan debu putih yang mengepul ke langit. Tuyul itu menghilang. Lengkap. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Udara kembali hangat. Burung kembali berkicau. Mia jatuh terduduk di tanah, menangis bahagia, bukan karena rasa takut, tapi karena beban berat akhirnya lepas. Abah Jaya mendekat dan menepuk bahunya pelan. Insya Allah, sekarang aman. Tapi ingat, jaga rumah ini, jangan biarkan ada yang usik lagi. Dan selalu ingat untuk bersholawat, biar ruh penjaga selalu hadir. Sejak saat itu, Daniel dan Mia mulai menjalani hidup yang lebih damai. Ondel-ondel masih berdiri di halaman, tidak pernah dipindahkan. Tapi kali ini, Mia memandangnya dengan perasaan berbeda. Bukan takut, tapi terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai kita mengikuti kisah misteri dan spiritual antara Mia, Daniel, tuyul, dan penjaga ondel-ondel di rumah pegunungan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan logika. Tapi selagi kita berserah diri kepada Allah, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta menjaga niat yang baik, insya Allah ada perlindungan dari segala penjuru. Mari kita jadikan kisah ini pengingat untuk selalu bertakwa, menghindari kesombongan, dan menjaga warisan spiritual dari para leluhur yang menjaga dengan cara mereka sendiri. Dan jangan lupa pesan dari Al-Quran dalam surat Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin
6. Hikmahnya, kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah, bukan pada jin, bukan pada benda mistis. Tapi jika ada simbol penjaga seperti ondel-ondel, biarlah itu jadi pengingat untuk kita agar tidak meremehkan budaya yang menyimpan makna spiritual selama tetap dalam syariat. Tulis juga di kolom komentar asal daerah kalian, dan bersholawatlah untuk Nabi dan keluarganya, agar berkah terus mengalir. Dan jangan lupa, tonton sampai habis karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Siapa yang jawabannya benar dan tepat, insya Allah saya doakan bisa naik haji setiap tahun. Yang jawabannya belum benar, jangan sedih, akan saya doakan selalu sehat, panjang umur, dan penuh rizki. Kado terbungkus pertanyaannya. Apa yang terjadi ketika botol kain merah pecah dalam ritual pembersihan di halaman rumah Mia? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Tangan menulis 2. Silakan juga komen di bawah, judul cerita ondel-ondel apalagi yang seru, horor, kocak, atau mengandung hikmah. Insya Allah akan kita angkat di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.